naik MRT Jakarta terbaru 2022 dengan tarif integrasi Lebak Bulus ke Bundaran HI cuma 30 menit. Ya, mohon like, comment, and subscribe-nya ya sebelum video ini dimulai supaya gue tambah semangat bikin konten buat kalian. Halo guys, berjumpa kembali di vlog Rahman Sugidianto. Nah, kali ini gue akan sharing bagaimana cara naik MRT Jakarta terbaru di bulan Oktober 2022. Khususnya sekarang sudah diterapkan tarif integrasi di mana tarif maksimum 10.000. Jadi hemat bukan? Kemana-mana ke Jakarta dengan transportasi umum. Nah, MRT Jakarta ini merupakan MRT pertama di Indonesia. Fase pertama dari stasiun Terminus yang ada saat ini gue berada Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Dan akan dilanjutkan kembali yang pembangunannya sedang dalam proses dari Bundaran HI sampai stasiun kota, nantinya sampai Ancol. Nah, gue tepat di samping depo MRT Ratangga yang disebut Ratangga keretanya, yaitu depo Lebak Bulus yang dulunya adalah Stadion Lebak Bulus, stadionnya Persija yang sekarang sudah dipindahkan di Stadion Jakarta International Stadium. Jadi gue pengen explore lebih lanjut, adakah perbedaan naik MRT saat pertama kali launching dan saat ini gitu. Karena dulu saat launching gue udah datang, tapi gue belum bikin videonya gitu. Nah, sekarang gue pengen bikin video spesial buat teman-teman, karena di antara transportasi publik yang ada di Jakarta sudah semua gue bikinin video, kecuali MRT Jakarta. Mulai dari Mikrotrans udah, apalagi LRT Jakarta udah, terus Transjakarta busway udah, KRL, Komuter Line, kembarannya MRT udah. Tinggal MRT doang sama mungkin calon transportasi publik yang ada nanti, yaitu LRT Jabodebek ya. Nah, jadi simak keseruan gua menjelajahi Lebak Bulus sampai HI dengan MRT hanya di vlog Rahman Sugidianto. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, kita akan menuju ke stasiun Lebak Bulus ya. Jadi stasiun Lebak Bulus ini bisa dicapai dengan menggunakan Transjakarta ya, khususnya koridor 8 jurusan Lebak Bulus Harmoni ataupun D21 jurusan Lebak Bulus Universitas Indonesia. Dan masih banyak bus-bus lainnya, bus Transjakarta rute-rute lainnya seperti itu. Nah, ini adalah tangga yang menuju ke stasiun MRT yang dilengkapi dengan jalur atau rel untuk sepeda ya. Dan ini adalah informasinya. Jadi kalian yang punya sepeda dan sepedanya itu bukan sepeda lipat ya, kalian bisa naikkan seperti itu. Memang dikhususkan untuk kalian yang punya sepeda, untuk para goeser nih. Nah, ini ada tangga juga yang bukan untuk sepeda seperti itu. Dan kalau kalian capek ya, kalian lelah gitu naik tangga, tenang aja, ada eskalator. Dan untuk kaum prioritas, untuk kawan-kawan disabilitas, untuk lansia, untuk ibu hamil, disediakan juga lift untuk mencapai platform seperti itu. Ya, gue sekarang sudah ada di stasiun MRT Lebak Bulus ya, di platform ya. Tapi gue belum naik ke peron, belum sampai peron. Ini merupakan stasiun yang sangat cantik ya kalau untuk rail fans ya, karena lokasinya berada persis di samping depo kereta Ratangga Lebak Bulus. Jadi buat kalian yang mau sambil lihat-lihat kereta Ratangga, kalian bisa segera datang ke Lebak Bulus. Dan ini juga kita mau tahu juga kira-kira dari Lebak Bulus ke Bundaran HI itu berapa menit ya, seperti itu. Jadi banyak komuter yang tinggalnya di mungkin daerah Ciputat, di selatan nih, selatan Jakarta ini, kalian bisa park and ride. Kalian bisa parkirkan kendaraan kalian untuk selanjutnya meneruskan perjalanan kalian ke pusat kota di Bundaran HI ataupun Tamrin, Sudirman, untuk berlanjut naik Ratangga. Nah, di lantai 2 ini terdapat zona UMKM ya. Jadi bisa jualan gitu loh. Ada gerai-gerai yang disewakan seperti itu. Tapi kayaknya karena gue masih pagi kayak belum buka deh. Dan gue langsung aja. Nih, sekarang waktu sudah menunjukkan 9.16. Kalau gue tidak salah, keretanya tuh ada setiap 5 menit saat jam kerja dan jam pulang. Nah, sedangkan biasa itu kalau biasa 10 menit headway-nya.
Nah, ini jadwalnya ya. Nah, ini ada mesin vending machine-nya nih, tiket otomatis. Kalian bisa beli di sini karena KMRTJ juga merilis kartu ya. Seperti itu. MRT kan dikelola oleh PT MRT Jakarta ya. Salah satu perusahaan milik Pemprov DKI gitu, BUMD. Nah, ini adalah tiket office loket. Cuman mungkin sekarang kan zamannya udah online ya, jadi loket ini tuh hanya difungsikan kalau diperlukan saja seperti itu. Ya apalagi tadi selain tiket juga kalian bisa menggunakan aplikasi MRTJ ataupun aplikasi Jaklingko, ataupun juga menggunakan kartu Jaklingko nih seperti gua pakai kartu Jaklingko nih biar dapat tarif integrasi nih. Sebetulnya gua juga baru beli tadi di halte Lebak Bulus. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, kita masukkan barang kita ya. Kita tes tas kita masukkan detektor. Dan memang luar biasa ya. Tarif integrasi tempel ya. Nah, ini ternyata kartu gue belum aktif. Nah, langsung dibantu oleh krunya untuk diaktifkan. Seperti itu. Diaktifkan dulu ya guys. Lain kali diaktifkan dulu, minta petugasnya aktifkan kartu kita dulu. Nah, baru setelah aktif langsung bisa masuk hijau. Nah, pintunya terbuka, langsung kita bisa masuk. Seperti itu, dan kita bisa langsung ke lantai 3. Lantai 3 tempat kita naik kereta, karena ini adalah stasiun terminus, jadi sebenarnya sih dari mana aja bisa, dari mana aja bisa kita naik. Cuma memang berhenti ya, kereta berhenti itu di peron barat seperti itu. Kita menuju ke platform barat seperti itu. Nah, ini karena kenapa gue milih yang sini, karena ada eskalator seperti itu. Jadi tinggal dipilih aja mau yang olahraga silahkan. Ya gue juga kalau gue lebih milih yang ada eskalatornya. Tapi di eskalator juga kita bisa jalan ya kalau buru-buru. Dan kebetulan banget pas gue datang nih keretanya udah ada. Dan nih kita 9.25 ya, jam sudah menunjukkan 9.25. Berangkat start dari Lebak Bulus 9.25. Nah, di sini ternyata penumpangnya banyak ya. Ternyata yang naik MRT itu udah banyak sejak dirilis ya tahun 2019, diresmikan oleh Pak Jokowi ya. Ternyata luar biasa animo masyarakat ya. Animo masyarakat untuk naik MRT Jakarta. Karena kalau tarif normal kan 14.000 ya. Dengan tarif normal 14.000 aja tuh kalian bisa nyampe ke pusat kota itu kurang lebih 30 menit seperti itu, dan melewati beberapa stasiun. Dan MRT Jakarta sendiri ini memiliki spek yang hampir sama seperti KRL, di mana relnya merupakan rel sempit 1067, dan memang karena keretanya juga buatan Jepang ya, Nippon Sharyo ya. Tapi baru, beda dengan KCI yang menggunakan kereta-kereta XJR atau X Tokyo Metro seperti itu. Dan ini merupakan MRT yang pertama yang ada di Indonesia yang memiliki jalur kereta bawah tanah atau subway. Jadi subway pertama yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sistem ini bisa diterapkan di kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan, minimal kota-kota besar lah. Seperti itu. Palembang aja udah punya LRT. Nah, ini adalah stasiun pertama ya setelah kita meninggalkan stasiun Lebak Bulus, kita stasiun Fatmawati. Nah, stasiun Fatmawati sampai nanti stasiun Blok M sampai stasiun ASEAN itu masih kereta layang ya, masih menggunakan jalur elevated. Seperti itu. Nanti dari stasiun Fatmawati kan kita tahu ya, dari Fatmawati itu ke Panglima Polim itu jalurnya kan melintang. Nah, ini kita udah sampai di Blok M. Blok M itu khusus ya, dia punya 3 jalur gitu. Luar biasa ya Blok M, karena memang Blok M itu disiapkan menjadi kawasan transit oriented development. Dan kita meninggalkan Blok M, habis meninggalkan Blok M kita akan melihat salah satu simpul integrasi yang sangat baik yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan dengan kata kuncinya integrasi, yaitu CSW ya, halte CSW yang menghubungkan Transjakarta Koridor 13 menuju Ciledug dan stasiun MRT ASEAN. Jadi kalau kalian ada yang mau ke Ciledug, kalian turun di sini guys, seperti itu. Nanti pakai tarif integrasi cuman maksimum 10.000 sih. Kalian bisa cek nanti di aplikasi Jaklingko.
Nah, di sini ternyata keretanya juga dihiasi ya, adanya BTS nih. Mana nih ARMY suaranya nih. Dan kita udah sampai di Bundaran HI, waktu menunjukkan 9.54. Jadi pas ya, 9.25, 9.55. Waktunya 10 menit. Cepat bukan? Waktu yang dibutuhkan, nggak pakai lama, nggak pakai macet guys. Pantesan nih banyak para komuter yang sudah warga Jakarta yang sudah beralih ya ke transportasi publik. Mudah-mudahan tambah banyak, apalagi dengan dibangunnya MRT yang menuju ke stasiun kota dan akan dilanjutkan ke Ancol Barat terakhir. Jadi kita warga selatan yang mau jalan-jalan ke Ancol sangat dimudahkan dengan adanya MRT seperti itu. Mudah-mudahan cepat jadi ya. Kurang lebih katanya sih 2027 sudah jadi ke MRT, sudah jadi Harmoni. Nah, gue pernah komen-komenan ya di wall dengan direktur utama yang lama, Pak William Sabanter, bahwa kalau udah jadi nanti dibuka parsial, kan Sarinah udah jadi dibuka segitu. Dan ini kita langsung ya, karena kita tadi pakai tarif integrasi. Nah, kita di sini nih tap outnya nih. Kita tap outnya di sini. Dan saldo kita terpotong seperti itu. Jadi demikianlah perjalanan gue dari Lebak Bulus ke Bundaran HI yang cuma menghabiskan 30 menit guys. Lebak Bulus Bundaran HI nggak pakai macet, nggak pakai lama. Jadi begitulah cara naik MRT Jakarta terbaru 2022. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai kartu, bisa pakai apa aja, gampang kok. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.